Dalam hal pengendalian piutang, dia katakan prinsip-prinsip pengendalian internal digunakan sebagai dasar dalam penetapan pengendalian internal atas piutang usaha. Sehingga teman-teman yang berkaitan dengan pengendalian internal ya, agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan piutang, maka prinsip-prinsip yang berkaitan dengan. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeot. Seperti biasa, Bocambeot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeot kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji Tuhan masih berjumpa lagi bersama saya di mata kuliah pengantar akuntansi 2. Puji Tuhan juga kita berjumpa lagi dengan keadaan sehat dan juga dalam keadaan bahagia. Ya, kita mulai dengan materi yang kedua. Ya, di materi kedua ini kita akan membahas masih pada akun real. Ya, masih pada akun real. Ya, di mana akun real yang sudah kita bahas kemarin adalah satu, yaitu terkait dengan kas. Maka hari ini kita lanjut dengan akun real yang berhubungan dengan aset lancar, yaitu piutang. Ya, piutang. Baik. Piutang usaha atau piutang. Ya. Piutang itu merupakan tagihan kepada pelanggan dari transaksi usaha yang tidak dilengkapi dengan instrumen kredit berupa wesel, promes, ataupun aksep, dan akan diterima dalam bentuk uang tunai di masa yang akan datang. Nah, teman-teman, piutang usaha dia katakan apa? Tagihan kepada pelanggan dari transaksi usaha yang tidak dilengkapi dengan sebuah instrumen kredit berupa apa? Berupa wesel, promes, ataupun aksep, dan akan diterima dalam waktu yang akan datang berupa apa? Dalam bentuk uang tunai. Nah, kita lihat di situ dia katakan apa? Ada promes. Promes itu adalah surat surat yang menyatakan dari pelanggan yang menyatakan bahwa menyatakan sanggup untuk melakukan pembayaran atas piutang. Atau dia katakan tadi apa? Aksep. Aksep itu adalah surat pengakuan, ya. Aksep itu adalah surat pengakuan dari debitur atau dari pelanggan bahwa dia memiliki utang terhadap penjual. Ya. Lalu yang berikutnya dia katakan apa? Ya. Piutang usaha itu juga disebut sebagai tagihan kepada individu ataupun perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Ya. Dan yang terakhir dia katakan klaim dalam bentuk uang terhadap perusahaan atau perorangan. Nah, itu yang dinamakan dengan piutang usaha. Ya, yang dinamakan apa? Piutang usaha. Setelah kita memahami yang dimaksud dengan piutang, maka kita harus pahami lagi lebih jauh terkait dengan bagaimana sih kita mengendalikan piutang gitu ya. Bagaimana kita mengendalikan atas piutang itu. Nah, dalam hal pengendalian piutang, dia katakan prinsip-prinsip pengendalian internal digunakan sebagai dasar dalam penetapan pengendalian internal atas piutang usaha. Sehingga teman-teman yang berkaitan dengan pengendalian internal agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang berhubungan dengan piutang, maka prinsip-prinsip
yang berkaitan dengan pengendalian internal itu sebagai dasar dan dapat dijalankan. Baik ya. Yang berikutnya adalah dalam hal kita mengendalikan piutang itu ada yang namanya pemisahan tugas dan fungsi. Ya, harus dilakukan yang berkaitan dengan pemisahan tugas. Nah, sehingga dia katakan di situ pemisahan tugas dan fungsi itu yang berkaitan pemisahan antara fungsi penjualan dan fungsi kredit. Ya. Tidak boleh dijadikan satu antara fungsi yang berkaitan dengan menjual dan fungsi yang berkaitan dengan mengkredit, ya, yang kredit. Nah, fungsi yang kredit ini adalah yang tugasnya nanti akan menyetujui atau memverifikasi yang berhubungan dengan penjualan secara kredit yang akan mengakibatkan atau yang menimbulkan yang namanya piutang. Nah, sehingga ya, fungsi dari seorang penjual hanya dia melakukan menjual. Ya, dia tidak boleh terlibat langsung dalam hal memverifikasi atau ya menyetujui yang berhubungan dengan penjualan kredit. Nah, sehingga kita mengendalikan piutang dia katakan harus ada pemisahan tugas dan fungsi. Ya. Nah, yang berikut dia katakan apa? Yang berikut dia katakan, ya, pengendalian piutang ini harus dilakukan dengan atau berdasarkan otorisasi yang pantas untuk setiap transaksi. Ya. Melakukan apa? Melakukan otorisasi yang pantas untuk setiap transaksi. Yang dimana otorisasi ini yang berkaitan dengan ya persetujuan pemberian kredit untuk penjualan kredit. Hanya boleh dilakukan oleh manajemen kredit. Ya, oleh manajer kredit, bukan manajer penjualan. Nah, di poin kedua ini ya, poin ketiga ini dia pertegaskan kembali untuk poin yang kedua terkait dengan ada pemisahan tugas dan fungsi. Ya. Sehingga di poin ketiga dia pertegaskan lagi bahwa harus ada otorisasi. Siapa yang melakukan otorisasi yang berhubungan dengan penjualan kredit? Yang melakukan ya otorisasi atas penjualan kredit itu dilakukan oleh apa? Oleh manajer kredit atau bagian kredit, bukan diotorisasi atau disetujui oleh manajer penjualan. Nah, agar kita lebih memahami lagi ya, agar kita lebih memahami lagi terkait dengan ya piutang ini, maka kita harus bisa membedakan ya atau mengklasifikasikan yang berkaitan dengan piutang itu sendiri gitu kan ya. Yang pertama adalah terkait dengan piutang usaha. Ya, terkait dengan apa? Piutang usaha. Nah, piutang usaha dia katakan apa? Digunakan untuk penjualan barang dagang secara kredit dan biasanya diperkiraan akan diterima dalam periode waktu yang relatif pendek ataupun panjang. Itu yang namanya piutang usaha. Nah, lalu yang berikutnya adalah apa? Yang berkaitan dengan piutang ini adalah ada yang namanya piutang tagih. Ya. Piutang wesel, ya. Piutang wesel atau yang disebut dengan apa? Wesel tagih. Ya. Wesel tagih dikatakan apa? Digunakan untuk memberikan kredit berdasarkan instrumen kredit resmi yang disebut dengan tadi adalah wesel promise. Ya, yang tadi adalah diberikan kepada instrumen kredit resmi itu yang dalam bentuk apa? Wesel promise. Tadi saya katakan promise itu adalah apa? Surat sanggup, ya, surat sanggup untuk melakukan pembayaran. Kapan dilakukan pembayaran? Tapi belum tahu. Ya, yang dimana dalam surat sanggup ini juga ya dijelaskan terkait dengan ya bagaimana dia proses menyelesaikan dan kapan dia melakukan penyelesaian. Itu. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan piutang lain-lain. Ya, piutang lain-lain itu yang meliputi ada yang namanya piutang bunga, ada piutang pajak, dan juga ada piutang dari pejabat atau karyawan perusahaan. Ya. Nah, itu adalah tiga klasifikasi yang berhubungan dengan piutang. Nah, dari klasifikasi ini ya saya akan mempertegaskan kembali ya yang dinamakan terkait dengan ya pemisahan tugas ya yang dimana pemisahan antara fungsi-fungsi yang berhubungan dengan piutang. Nah,
kita akan lihat atau saya tampilkan dalam sebuah gambar ya. Dan ini namanya sebuah siklus ya atau alurnya. Yang dimana di sini adalah kita lihat bersama ada pelanggan. Nah, pelanggan melakukan atau memberikan informasi kredit. Ya, informasi kredit ini harus dilakukan dan disetujui oleh bagian apa? Bagian kredit. Nah, setelah disetujui oleh bagian kredit, maka disampaikan kepada penjual. Nah, setelah disampaikan kepada penjual di sini, maka tugasnya seorang penjual ya di sini adalah berhubungan dengan menghantar barang atau jasa yang disetujui oleh manajemen atau yang disetujui oleh manajer kredit bahwa pelanggan tersebut adalah membeli barang dagang secara kredit. Nah, bersamaan dengan itu si penjual ini bagian fungsi penjual akan memberikan atau menyampaikan informasi kepada bagian akuntan. Ya, bagian akuntan. Nah, di bagian akuntan ini yang akan menerbitkan faktur. Ya, menerbitkan faktur. Ya, faktur apa itu? Ya, faktur penjualan. Nah, faktur penjualan yang akan dikirimkan kepada pelanggan ya yang menyertakan bahwa Anda sudah membelikan barang dengan jumlah sekian dengan jumlah berapa unit, total rupiah sekian dan dijatuh tempo pada tanggal sekian. Nah, setelah pelanggan menerima faktur dari bagian akuntansi, maka pelanggan melakukan melakukan pembayaran. Ya, melakukan pembayaran ini melalui melalui bagian penagihan. Ya. Dan di mana bagian penagihan ini akan memberikan informasi lagi kepada bagian akuntansi atau fungsi akuntansi. Untuk apa disampaikan lagi gitu kan ya? Untuk melakukan pencatatan atau untuk melakukan mutasi piutang bahwa pelanggan tersebut sudah menyelesaikan piutangnya. Nah, baik kita lanjut. Nah, setelah kita memahami yang berkaitan dengan tadi ada pengendalian, ada klasifikasi piutang dan juga fungsi-fungsi yang berhubungan dengan piutang ini maka akibat dari semua transaksi ini saya ulangi kembali. Akibat dari semua transaksi ini akan menimbulkannya namanya piutang. Akibat dari proses transaksi penjualan secara kredit akan menimbulkan piutang. Nah, pada saat menimbulkan piutang ini, maka ada akibat lain yang akan terjadi Ada akibat lain yang akan terjadi jika seorang pelanggan tidak bisa menyelesaikan piutangnya. Jika seorang pelanggan tidak menyelesaikan kewajibannya, maka ada rentetan lagi atau akibat berikutnya dari proses transaksi penjualan kredit. Nah, akibat yang terjadi lagi di berikutnya atau di kemudian hari, akibat dari pelanggan yang tidak mau menyelesaikan kewajibannya, kita namakan sebagai Yang namanya adalah piutang tak tertagih. Yang dinamakan adalah piutang tak tertagih. Lalu apa sih yang menyebabkan terjadinya piutang tak tertagih? Tadi saya katakan yang pertama adalah pelanggan tidak lagi mau menyelesaikan kewajibannya sehingga timbul piutang tak tertagih. Akibat berikutnya adalah bagian penagih tidak bisa menemukan si pelanggan. Akibat lain timbulnya piutang tak tertagih itu adalah bagian penagih, bagian penagihan itu tidak menemukan keberadaan dari seorang pelanggan.
Atau juga akibat dari akibat dari si pelanggan adalah mengalami pilot. Ya. Pelanggan mengalami pilot. Nah, jika pelanggan mengalami pilot, maka akan timbul yang namanya tadi apa? Piutang tak tertagih. Nah, ataupun yang berikutnya adalah selain pelanggan itu pilot, bisa juga kemungkinan yang berkaitan dengan pelanggan tersebut usahanya sudah ditutup, usahanya sudah ditutup, dan yang paling resiko dan yang paling fatal adalah timbulnya piutang tak tertagih itu akibat dari seorang pelanggan tidak mau menanggapi tagihan dari si penjual. Gitu. Nah, lalu kita akan mencari tahu berkaitan juga dengan yang namanya piutang tak tertagih ini. Piutang tak tertagih dalam perusahaan itu seringkali mereka melakukan agar tidak terjadinya piutang atau tidak timbulnya piutang tak tertagih, maka seringkali perusahaan itu melakukan yang namanya menjual piutangnya kepada perusahaan lain. Dia melakukan penjualan piutang tersebut atau memindahkan kepada orang lain untuk apa? Untuk menyelesaikan piutang tersebut. Nah, transaksi ini seringkali disebut sebagai transaksi anjak piutang. Dan yang melakukan pembelian atas piutang ini yang disebut dengan yang perusahaan anjak piutang. Yang dinamai dengan apa? Anjak piutang, dan yang membeli itu adalah perusahaan anjak piutang. Nah, yang dimana di sini adalah ada dua metode yang bisa dilakukan yang berkaitan dengan mengenangani yang berhubungan dengan piutang tak tertagih. Bisa dilakukan dengan menjual secara langsung, metode menjual, atau juga metode yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kongsi, atau berhubungan dengan apa? Kerjasama. Nah, kerjasama dalam hal ini adalah yang akan memberikan kepada seseorang untuk melakukan penagihan dengan diberi sebuah imbalan. Dia memberikan sebuah imbalan kepada perusahaan yang melakukan penagihan atas piutang tersebut. Imbalannya itu berupa bisa dari presentasi komisi berapa persen dari jumlah tagihan ataupun yang lain-lain Lalu teman-teman setelah kita tahu bahwa perusahaan itu melakukan atau pengendalian yang secara sederhana untuk menghindari atau agar piutang tak tertagih itu tidak muncul dengan cara tadi menjual piutang tersebut, atau juga tadi melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Nah, dalam piutang tak tertagih ini ada dua metode akuntansi yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan pengakuan Ada dua metode akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan pengakuan atas piutang tak tertagih. Ada yang namanya metode penyisihan, penyisihan atau metode cadangan. Ada juga yang namanya metode penghapusan. Jadi ada dua metode. Yang pertama adalah metode penyisihan, atau dicadangkan, penyisihan atau dicadangkan, atau metode yang kedua adalah metode akuntansi yang terkait dengan piutang tak tertagih adalah metode penghapusan langsung. Metode penghapusan langsung. Yang pertama kita pahami dulu teman-teman yang berkaitan dengan metode yang pertama terkait metode penyisihan piutang. Metode penyisihan. Nah, dalam metode penyisihan ini, metode ini konsisten dengan prinsip penyandingan.
Metode penyisian ini ya, metode penyisian ini konsisten dengan namanya apa? Prinsip penanding ya. Masih ingat dengan prinsip penanding? Ya. Masih ingat dengan prinsip penanding? Yang dimana melakukan apa? Mencatat ya. Mencatat yang berhubungan dengan berpasangan. Itu namanya penanding. Prinsip penanding itu adalah pencatatan berpasangan. Ya. Atau yang sering teman-teman mungkin dengar adalah terkait dengan ada buku besar. Atau yang sering teman-teman dengarkan adalah namanya jurnal dan lain sebagainya. Itu namanya proses prinsip penanding ya. Harus disandingkan. Nah, piutang tak tertagih itu harus disandingkan gitu kan ya. Sehingga masih ya bisa muncul terus gitu kan ya. Nanti kita akan bahas secara jauh. Nah, yang kedua adalah dalam metode penyisian ini ya, manajemen itu membuat suatu estimasi ya setiap tahunnya mengenai berapa besar ya porsi piutang usaha yang mungkin tak tertagih. Oke, yang pertama tadi adalah ya, dia katakan metode penyisian ini ya konsisten dengan prinsip penandingan. Yang kedua adalah ya dalam hal metode penyisian ini ya perusahaan itu melakukan estimasi ya, melakukan estimasi ya, kira-kira ya berapa atau ya kemungkinan yang akan terjadi akibat dari ya suatu hal yang memang mengalami pelanggan kita, maka menimbulkan piutang tak tertagih ya, sehingga dia akan mengestimasikan berapa persen dari total piutang ya. Nah, estimasi ini seringkali dibentuk dalam sebuah presentase gitu kan ya, dalam bentuk sebuah presentase ya. Dia akan menyisihkan ya 5% dari total tagihan ya atau dari total piutang untuk dimasukkan kepada apa? Piutang tak tertagih. Yang kedua ya, dalam metode penyisihan ini beban piutang tak tertagih di debit dan penyisian piutang tak tertagih di kredit. Nah, pada saat akhir tahun ya, itu akan melakukan apa? Mendebet beban piutang tak tertagih dan mengkredit penyisian piutang tak tertagih. Ya. Ini dalam metode penyisian. Nah, yang terakhir adalah ya piutang yang ternyata benar-benar tak dapat ditagih di debit ya ke penyisian piutang tak tertagih dan kredit ke piutang usaha. Artinya apa teman-teman? Ya dalam metode penyisian ini yang sudah diidentifikasi, oke, yang sudah diidentifikasi bahwa ya piutang tersebut tidak lagi akan ditagihkan, maka ya dilakukan mendebet penyisian piutang tak tertagih dan ya mengkredit yang namanya piutang. Artinya di sini teman-teman ya mengurangi piutang. Ya. Saldo penyisian piutangnya itu juga berkurang, piutangnya juga berkurang. Itu kalau sudah diidentifikasi bahwa ya piutang tersebut tidak bisa ditagihkan kembali. Ya. Oke ya. Untuk memudahkan kita dalam pemahaman yang berkaitan dengan penyisian piutang ini ya, metode penyisian ini, maka kita akan melihat suatu ilustrasi gitu ya. Suatu ilustrasi yang berkaitan dengan piutang. Ya. Dikatakan di sana adalah pada tanggal 31 Desember ya Cynthia Richard mengestimasikan bahwa mengestimasikan bahwa 4 juta rupiah dari total saldo piutang perusahaannya yang sebesar 105 juta ya, 105 juta pada akhirnya akan tak tertagih. Oke. Saya ulangi kembali ya. Dalam hal ini perusahaan itu ya sudah mengestimasi bahwa ada 4 juta dari total piutangnya itu ya tidak tertagih. Ya, tidak tertagih.
Maka ya dari transaksi ini perlakuan akuntansinya adalah akan seperti ini teman-teman ya. Perlakuan akuntansi karena sudah mengestimasikan bahwa piutang itu sudah tidak bisa ditagih, maka dia akan langsung mendebet. Oke. Langsung mendebet piutang tak tertagih sebesar 4 juta dan mengkredit yang namanya penyisihan piutang tak tertagih. Ya. Tadi saya katakan adalah penyisihan itu sama dengan dicadangkan. Kalau mau ditulis akunnya adalah akun cadangan juga bisa, ya. Atau juga langsung penyisihan piutang tak tertagih juga boleh, ya. Tapi karena coba kita mengikuti dari atasnya adalah karena saya katanya adalah penyisihan, maka kita ikutin dulu, ya. Jadi ya dari transaksi ini perlakuan akuntansinya adalah mendebet beban piutang tak tertagih dan mengkredit penyisihan piutang tak tertagih. Lanjut. Ya. Nah, jika perlakuan akuntansi seperti ini, maka ya dia katakan ya jumlah bersih yang diperkirakan atas ya jumlah bersih yang akan diperkirakan akan tertagih adalah 101 juta. Nah, 101 juta itu dalam piutang atau dalam akuntansi itu disebut sebagai nilai realisasi bersih atau NRB ya. NRB ya, nilai realisasi bersih. Nah, apakah 101 juta ini sudah sebagai nilai realisasi bersih? Dalam tahun tersebut ya, dalam tahun transaksi atau pengakuan ini adalah 101 juta ini adalah nilai realisasi bersih. Artinya apa? 101 juta ini ya bisa ditagihkan. Ya. Itu pengakuan dalam tahun transaksi ini. Bagaimana dengan tahun berikutnya? Apakah 101 juta ini masih disebut sebagai NRB? Ya? Atau ya dari 101 juta ini bisa juga ya disisihkan kembali ya, disisihkan kembali untuk dijadikan piutang tak tertagih. Itu bisa terjadi. Nah, sehingga dalam hal ini untuk menunjukkan nilai bersih dari piutang atau nilai real dari piutang di akhir periode, maka tadi dilakukan apa? Dilakukan pengakuan atau ya melakukan penyesuaian atas penyisihan piutang tak tertagih. Sehingga pada akhir periode nilai real dari piutang tersebut adalah yang bisa tertagih adalah 101. Oke, ya. Bagaimana? Menarik kan materi hari ini? Menarik kan? Jika menarik, silahkan berikan komen yang terbaik di kolom komentar, teman-teman. Ya, silahkan berikan komentar yang terbaik. Ya. Dan jangan lupa, ya jika tadi materinya menarik, jangan lupa untuk apa? Untuk subscribe, ya, dan juga like. Karena apa? Subscribe satu subscribe dari teman-teman itu akan memberikan apa? Dukungan terbesar kepada channel Bocah Beot. Agar apa? Agar channel Bocah Beot terus berkembang.